Cerita dimulai dengan kemunculan awan radiasi dari luar angkasa yang menyerang bumi, dan yang paling parah dari kejadian itu, ternyata partikel di radiasi tersebut bisa menghidupkan orang mati menjadi zombie. Para zombie itu kemudian menyerang semua manusia, sehingga terjadilah perang melawan zombie di seluruh dunia. Sampai muncul seorang dokter yang bernama Reinhold yang mengungkapkan bahwa zombie akan berhenti bergerak jika otaknya hancur. Informasi ini dimanfaatkan oleh para tentara dengan menembak kepala para zombie, sehingga akhirnya umat manusia berhasil memenangkan perang tersebut. Pasca perang, Dr. Reinhold kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Zomcon, dan ia mengembangkan sebuah alat untuk mengendalikan zombie. Dan dengan alat tersebut, manusia kini bisa memerintah zombie untuk membantu semua kegiatan mereka, mulai dari berbelanja, menyiapkan minuman, dan pekerjaan lainnya. Zomcon juga menawarkan paket pemakaman khusus bagi mereka yang tidak ingin menjadi zombie setelah meninggal, yaitu dengan menguburkan kepalanya saja. Sementara itu, di kota kecil yang bernama Willard, seorang guru sedang menjelaskan tentang Zomcon dan sejarah wabah zombie kepada murid-muridnya. Ia kemudian memperkenalkan kepala keamanan Zomcon yang baru yang bernama Jonathan. Ia dulunya adalah tentara yang dianggap sebagai pahlawan karena telah membunuh ratusan zombie. Jonathan juga memiliki seorang putri bernama Cindy yang merupakan siswi terpintar di sekolah itu. Ia mengumumkan sistem patroli baru untuk meningkatkan keamanan kota, dan pidatonya itu disambut tepuk tangan meriah para murid. Kecuali seorang anak yang bernama Timmy yang tampak tidak terkesan karena sebenarnya ia tidak menyukai zombie. Beberapa saat kemudian, saat latihan menembak dengan senapan kayu, terlihat dua anak nakal yang mengganggu Timmy karena ia tidak menyukai sistem Zomcon. Untungnya, Bu Guru dan Jonathan melihat kejadian tersebut, sehingga ia langsung memarahi kedua anak nakal itu. Dalam perjalanan pulang, Timmy melihat keluarga Jonathan yang baru pindah di dekat rumahnya. Ia memberitahu ibunya, yaitu Helen, yang tampak senang karena ia merasa lebih aman dari ancaman zombie dengan kehadiran mereka. Beberapa saat kemudian, ayah Timmy yang bernama Bill pulang dari kerja dan disambut Helen dan Timmy. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika Helen menunjukkan zombie yang baru saja ia beli. Bill yang takut kepada zombie itu pun marah besar dan meminta Helen segera mengembalikannya ke Zomcon. Tapi Helen menolaknya karena ia tidak mau kalah dengan tetangga baru mereka yang memiliki 6 zombie peliharaan. What? I'm not gonna talk. Zombie? The roast. Keesokan paginya, Timmy hendak mengajak ayahnya bermain lempar tangkap bola. Tapi sayangnya, Bill menolak ajakan Timmy karena sudah berencana bermain golf dengan temannya. Timmy pun merasa sedih karena kedua orang tuanya selalu sibuk dan tidak punya waktu bermain dengannya, sehingga ia kemudian pergi ke taman sendirian. Ketika Timmy sedang asik mengamati para zombie perawat taman, ia justru bertemu dengan dua anak jahil yang sering mengganggunya. Dan tentu saja ketika mereka berdua melihat Timmy, mereka pun hendak mengganggunya kembali. Get him! Where do you want to get shot? Headshot! Dan sejak kejadian barusan, Timmy mulai menyukai zombie peliharaannya dan memutuskan untuk memberinya nama Fido. Timmy kemudian mencoba mengajari Fido bermain lempar tangkap bola. Go get it, boy. Dan ketika Fido hendak mencari bola tersebut, ternyata bola itu berada di bawah kursi Nyonya Henderson. Dan karena ia sangat membenci zombie, ia pun langsung menghajar Fido. Dan akibat pukulan tersebut, kemudian merusak kalung Fido hingga mati, sehingga Fido berubah menjadi zombie liar kembali. Dan untungnya, ketika Fido hendak menyerang Timmy, tiba-tiba kalungnya berfungsi kembali. Dan karena tidak tahu harus berbuat apa dengan mayat Nyonya Henderson, ia pun langsung mengajak Fido pulang, sampai ia lupa membawa bolanya. Beberapa saat kemudian, Timmy mencoba membersihkan Fido di garasi. Namun Helen kemudian memergokinya, sehingga Helen langsung memarahi Timmy karena mengotori garasi yang membuat Timmy tidak sempat menceritakan tentang Nyonya Henderson. What you done? When we were in the park. You're not allowed in. It's nothing, Mom. Keesokan harinya, Jonathan dan istrinya yang bernama Didi datang ke rumah Timmy. Mereka menanyakan keberadaan Nyonya Anderson karena polisi sedang mencarinya. Dan setelah Jonathan dan Didi pergi, Timmy bertanya kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi pada Nyonya Anderson. Helen pun menjawab jika Nyonya Anderson telah diserang zombie. Dan benar saja, malam harinya Nyonya Anderson akhirnya juga berubah menjadi zombie liar dan menyerang seseorang.
Timmy yang merasa khawatir akan tertangkap polisi, sehingga ia berusaha mencari keberadaan Nyonya Anderson untuk menyembunyikan mayatnya. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika ia mengetahui jika Nyonya Anderson sudah berubah menjadi zombie, Timmy pun langsung menghajarnya. Sorry, Mrs. Henderson. Timmy kemudian menguburkan mayat Nyonya Anderson di taman. Beberapa saat kemudian, ketika Timmy hendak tidur, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan Fido. Ternyata kalung Fido mati lagi, sehingga Fido mulai menjadi zombie liar kembali. Tiba-tiba muncul tetangganya yang bernama Theo, yang dulunya adalah seorang teknisi di Zomcon, sehingga ia kemudian mencoba memperbaiki kalung Fido. Setelah berhasil memperbaiki kalung tersebut, Theo meminta Timmy untuk merahasiakan kejadian tersebut. Karena jika pihak Zomcon sampai tahu, maka mereka semua bisa dipenjara. Keesokan harinya, Timmy dan keluarganya pulang dari pemakaman warga, dan di sana mereka melihat petugas Zomcon menangkap Tuan Henderson. Mereka mencurigai jika Tuan Henderson ada hubungannya dengan hilangnya Nyonya Henderson beberapa hari terakhir. Sementara itu, pria yang sebelumnya digigit oleh Nyonya Anderson akhirnya berubah menjadi zombie juga, dan kini ia mulai menyerang orang-orang di taman, sehingga pada malam harinya sudah ada beberapa orang yang menjadi zombie. Keesokan harinya, ketika Bill bersiap pergi bermain golf dengan teman-temannya, Helen mengajaknya untuk bersenang-senang bersama Timmy dan Fido. Namun Bill menolaknya dan pergi begitu saja. Dan karena kecewa dengan sikap Bill, Helen pun memutuskan untuk menghibur diri dengan bermain bersama Timmy dan Fido. Helen akhirnya mulai menyukai Fido karena zombie itu selalu punya waktu untuk mereka, tidak seperti Bill yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Sementara itu, Jonathan menangkap kedua bocah nakal tadi karena ia mencurigai mereka sebagai pelaku pembunuhan Nyonya Anderson, terutama karena mereka telah menembak seorang petugas Zomcon hingga kakinya terluka parah. Tapi salah satu bocah itu malah menuduh Timmy dan Fido sebagai penyebab kematian Nyonya Anderson karena ia dulu juga pernah diserang oleh Fido. Beberapa saat kemudian, Timmy dan Fido bermain bersama mendaki bukit. Namun tiba-tiba muncul kedua bocah nakal tadi yang kemudian menangkap Timmy dan Fido dan mengikat mereka di sebuah pohon. Bocah-bocah itu berencana merusak kalung Fido lalu membunuhnya agar dianggap pahlawan oleh penduduk kota. Fido kemudian berjalan mendekati Timmy. Timmy tentu saja ketakutan, namun anehnya meskipun Fido kini sudah tidak terkekang oleh kalungnya, ia tidak menyerang Timmy. Fido mencoba melepaskan ikatan Timmy, tapi karena ia tidak bisa melakukannya, ia pun pulang ke rumah sambil menutupi kalungnya dan meminta bantuan Helen. Namun sebelum mereka berhasil sampai ke tempat Timmy, bocah yang digigit oleh Fido tadi akhirnya berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Timmy. Keesokan harinya, keluarga Timmy mengunjungi rumah Jonathan untuk pesta barbeque. Helen memberitahu Didi bahwa ia sedang hamil. Sementara itu, Jonathan mencoba memperingatkan Bill agar tidak terlalu dekat dengan Fido, karena ia curiga jika Fido lah yang telah membunuh Nyonya Anderson. Sesampainya di rumah, Helen ingin memberitahu Bill tentang kehamilannya. Namun, Bill malah sibuk melarang Helen mendekati Fido lagi. Helen pun keluar rumah bersama Fido, dan di sini baru diketahui jika Helen dulunya sebenarnya jatuh cinta kepada Fido ketika ia masih hidup. Sementara itu, petugas Zomcon akhirnya menemukan jasad Nyonya Anderson yang terkubur di taman. Dan sayangnya, mereka juga menemukan bola milik Timmy. Keesokan harinya, Fido pun ditangkap oleh petugas Zomcon. Mereka menemukan bukti bahwa Fido lah yang membunuh Nyonya Anderson dan menyebabkan kekacauan di kota. Beberapa hari berlalu, dan Cindy tiba-tiba mengatakan jika Fido masih hidup. Cindy mendengar percakapan ayahnya yang menyebutkan bahwa Fido dijadikan tenaga kerja di perusahaan Zomcon. Mendengar itu, Timmy berniat untuk menemui Fido. Namun, karena ia tidak akan bisa masuk begitu saja ke Zomcon, sehingga Timmy kemudian meminta tolong kepada Theo yang pernah bekerja di sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di Zomcon. Rencana mereka cukup sederhana, yaitu Theo akan menciptakan kekacauan, sementara Timmy akan menyelinap di tengah kekacauan tersebut.
Zomcon pun menjadi kacau. Alarm tanda bahaya berbunyi, dan Jonathan akhirnya melihat Timmy yang menyelinap melalui CCTV. Dan ketika Timmy akhirnya menemukan keberadaan Fido, namun sayangnya ia kemudian tertangkap oleh Jonathan. Fido yang melihat hal tersebut kemudian mencoba melepaskan rantai yang mengikat tangannya. Di saat bersamaan, orang tua Timmy akhirnya mengetahui jika Timmy sedang menuju Zomcon, sehingga mereka berdua segera menyusul anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Jonathan membawa Timmy menuju ke area zombie liar dan membuangnya di sana untuk dimakan para zombie. Beruntungnya, Bill dan Fido tiba di saat bersamaan, sehingga ia langsung melawan Jonathan untuk menyelamatkan Timmy. Robinson? That's my son. I don't think so. Para zombie liar itu pun akhirnya memasuki area Zomcon dan mulai menyerang orang-orang di sana, sementara Timmy dan keluarganya melarikan diri di tengah kekacauan tersebut. Beberapa hari kemudian, Helen dan Fido menghadiri pemakaman Bill yang hanya kepalanya saja yang dikubur karena ia tidak mau menjadi zombie. Beberapa bulan kemudian, terlihat Timmy, Helen, Fido, dan bayinya yang baru lahir kini hidup bahagia bersama. Sementara itu, Jonathan akhirnya juga menjadi zombie dan kini telah menjadi peliharaan anaknya sendiri, yaitu Cindy. Cerita dimulai di sebuah sekolah. Saat para siswanya hendak pulang, terlihat seorang murid yang berjalan dengan sangat aneh, namun tidak ada orang yang menyadarinya. Sementara itu, seorang siswa cupu yang bernama Eddie sempat melihat ada sesuatu yang aneh di depan pintu, tapi ia menganggapnya hanya halusinasi dan kembali ke sebuah ruangan. Di sana ia bergabung dengan beberapa siswa lainnya, yaitu Janet yang merupakan gadis terpopuler di sekolah bersama kekasihnya yang bernama Brad dan juga Jimmy yang merupakan bintang rugby kebanggaan sekolah. Eddie yang sebenarnya suka kepada Janet kemudian mencoba menyapanya. Hey, Janet. What up? I thought you... Oops. Di tempat lain, siswa gaul keturunan Jepang yang bernama Ash mendengar teriakan dari sebuah ruangan. Namun karena tidak melihat apapun, ia pun terus saja menuju ke kelas tempat Eddie dan yang lainnya berada. Di dalam kelas, Ash menawarkan beberapa permen super kepada Jimmy agar tetap terjaga selama ujian. Tidak lama kemudian, muncul seorang siswi yang bernama Willow yang sebenarnya sangat naksir kepada Eddie sehingga ia pun langsung menghampirinya. Tapi Eddie yang tidak terlalu tertarik kepadanya, kemudian langsung meninggalkannya. Sementara itu, Ash menyapa temannya yang bernama Mark yang tampaknya kurang sehat. Mark kemudian memperlihatkan tangannya yang terluka yang katanya karena digigit oleh seorang gelandangan. Ash kemudian meminta gurunya yang bernama Bu Rumble untuk memeriksa Mark. Namun Mark tiba-tiba berubah menjadi zombie. Miss Rumble! Mark akhirnya tewas sementara Bu Rumble terluka parah. Brad kemudian mencoba mencari pertolongan, tapi ternyata sebagian besar orang di sekolah itu telah berubah menjadi zombie. Guys! Come here! What are they doing? They're zombies. Mereka pun sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka masih ribut sendiri, tiba-tiba Mark yang dikira sudah tewas tadi ternyata hidup kembali. Mereka kemudian berlari, berusaha tidak menarik perhatian para zombie dan berniat untuk pergi meninggalkan sekolah. Namun ternyata pintunya sudah dikunci oleh security. Dan karena para zombie sudah mulai mendekat, mereka kemudian masuk ke ruangan terdekat, yaitu ruang kepala sekolah. Eddie kemudian mencoba mencari keberadaan sang kepala sekolah, tapi ternyata ia sudah tewas dimakan zombie. Mereka pun kemudian berkumpul dan menyusun rencana untuk bertahan hidup dari serangan zombie. Brad mengatakan jika mereka harus mencari tempat yang bisa dijadikan benteng pertahanan. Eddie kemudian memiliki sebuah ide, yaitu pergi ke perpustakaan, karena di sana terdapat banyak rak buku yang bisa mereka gunakan untuk membarikade tempat tersebut. Mereka setuju dengan rencana tersebut dan segera bergegas pergi menuju perpustakaan. You go first. Way to go, Melihat teman-temannya dalam bahaya, Eddie kemudian berusaha menarik para zombie dengan menggedor pintu loker keras-keras. Dan ketika teman-temannya sudah berhasil masuk ke dalam perpustakaan, ia pun berusaha menghindari para zombie tersebut.
Setelah berhasil masuk, mereka langsung membarikade semua pintu dan jendela menggunakan rak buku dan apapun yang bisa mereka pakai. Eddie dan Willow mencoba mengintip keluar jendela untuk melihat jika ada jalan keluar dari sekolah. Namun, sayangnya, halaman sekolah mereka telah dipenuhi oleh gerombolan zombie yang sangat banyak. Sementara itu, Janet yang sedang menjaga Bu Rumble melihat jika ia mulai kejang-kejang, sehingga Janet berpikir untuk memberinya nafas buatan, yang tanpa ia ketahui jika Bu Rumble ternyata sudah menjadi zombie. Malam harinya, mereka berpikir untuk menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun, karena telepon di sana sudah mati, Swallow mengusulkan untuk mengirim email saja. Eddie pun langsung melakukannya, tetapi setelah beberapa waktu, mereka tidak mendapat balasan apapun. Dan karena mereka kini terjebak di perpustakaan dan tidak bisa kemana-mana, mereka pun mencoba mencari kegiatan masing-masing untuk mencoba melupakan jika mereka sekarang berada di kiamat zombie. You are way too hot. Beberapa saat kemudian, Eddie menyadari bahwa jumlah zombie di luar semakin bertambah banyak. Ia khawatir jika zombie-zombie itu nantinya akan mampu mendobrak pintu. Mendengar itu, Brad dan Jimmy mengusulkan untuk menerobos kerumunan zombie-zombie tersebut, namun Willow dan Janet menolaknya. Mereka kemudian mulai mencari informasi dari buku-buku di perpustakaan, berharap menemukan cara untuk mengalahkan zombie. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata masih ada satu zombie yang bersembunyi di dalam perpustakaan. The best source of info is right in front. That's right. When it comes to Fine. Anything that comes to Jimmy yang akhirnya tergigit, sepertinya sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Mereka meminta Brad untuk mengakhiri penderitaan Jimmy, namun tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melakukan hal itu. Dan melihat hal tersebut, Jimmy kemudian memutuskan untuk mengakhiri dengan caranya sendiri. What do you want to throw him out the window? long, bro. It's Jimmy, for Christ's sakes. You're right. Brad. Dalam situasi mencekam tersebut, Ash mencoba menenangkan rekan-rekannya dengan mengajak mereka merokok bersama. Akhirnya, mereka pun mulai mabuk dan mulai melupakan semua kengerian yang ada. Di tengah perbincangan seru tentang kisah hidup masing-masing, tiba-tiba Willow mendengar bunyi aneh dari balik tumpukan buku di rak, sehingga mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. I got it. No, don't shoot! Setelah kejadian tersebut, Willow mencoba memberanikan diri mendekati Eddie. Ia berharap bisa menaklukkan hati Eddie yang telah lama ia sukai. Dan ternyata, usaha Willow itu sepertinya membuahkan hasil. Eddie mulai merasakan rasa suka kepada Willow meskipun ia belum berani mengungkapkannya secara langsung. Di tengah romantisme yang mulai muncul, mereka tidak tahu ada bahaya yang mengintai. Tanpa sepengetahuan siapapun, tangan Brad perlahan mulai terinfeksi karena jarinya tergigit Bu Rumble. Namun, ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun termasuk Janet. Sementara itu, jumlah zombie di luar semakin banyak. Dan di saat bersamaan, Ash sudah tidak tahan untuk buang air. Teman-temannya mengatakan untuk melakukannya lewat jendela. Tapi Ash tidak mau karena ia takut jika zombie di bawah akan melompat dan menggigitnya. Mereka pun mulai berdebat dan ketika masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya sendiri, Willow kemudian mengatakan jika ada ventilasi yang bisa mereka pakai sebagai jalan keluar dari perpustakaan. Eddie dan Janet yang tidak mau keluar kemudian memilih untuk tetap tinggal. Sementara Willow, Brad, dan Ash memilih untuk menelusuri ventilasi tersebut. Di tengah penelusuran ventilasi, mereka harus tersiksa oleh bau kentut Ash yang menyelubungi lorong ventilasi tersebut. Sehingga mereka bergegas untuk mencari jalur yang mengarah ke toilet. Namun di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan tikus zombie.
Mereka pun akhirnya terjatuh dari atas ventilasi dan hendak pergi dari tempat tersebut. Tapi Ash baru sadar jika permen supernya terjatuh di dalam ventilasi, sehingga ia pun meminta Brad membantunya kembali ke atas untuk mengambil barangnya itu. Dude, hurry up. It's all good. Suara ribut itu pun menarik perhatian para zombie di sekitar mereka, sehingga mereka terpaksa melawan para zombie tersebut. Sementara itu di perpustakaan, Janet mengungkapkan perasaannya kepada Eddie. Ia sebenarnya suka kepadanya, namun mereka tidak akan pernah bisa bersama karena dunia mereka sangat berbeda. Tiba-tiba terdengar suara Willow dan Brad dari luar. Eddie bergegas membuka pintunya. Setelah Willow dan Brad masuk, mereka segera menutup pintu kembali untuk mencegah para zombie masuk. Namun sayangnya, infeksi tangan Brad kini sudah sangat parah, sehingga Brad pun akhirnya berubah menjadi zombie. Menyadari jika mereka tidak bisa bersembunyi selamanya di perpustakaan, sehingga mereka pun mulai menyusun rencana untuk keluar dari tempat tersebut. Eddie dengan kecerdasannya mencoba merakit kendaraan tempur dengan peralatan seadanya, dan mereka pun langsung keluar untuk melawan para zombie tersebut. Reach the stairs! Definitely not good. Walau sempat kewalahan, mereka akhirnya berhasil lolos dari kepungan zombie. Mereka berniat menuju gedung olahraga karena di sana terdapat tangga menuju atap sekolah. Namun, karena dirasa jika zombie-zombie itu juga akan mengikuti mereka, Eddie kemudian memutuskan untuk menahan para zombie tersebut agar Willow dan Janet bisa kabur. Eddie pun mengutarakan perasaannya pada Willow, dan tentu saja Willow juga sangat suka kepada Eddie. Eddie kemudian langsung menuju ke gerombolan zombie tersebut untuk menghajarnya. Di saat yang sama, Willow dan Janet sangat terkejut ketika melihat gedung olahraga itu juga penuh dengan zombie. Mereka pun berlari sekuat tenaga, tapi saat hendak menaiki tangga, salah satu zombie berhasil menggigit kaki Janet. Sesampainya di atap, Janet pun menangis karena ia tidak mau berubah menjadi zombie. Willow kemudian melihat pistolnya dan kini hanya tersisa satu peluru saja. Willow pun berniat menggunakan pistol tersebut kepada Janet. Namun, tiba-tiba muncul Eddie yang kini sedang dikejar oleh seekor zombie yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, muncul para tentara ke sekolah itu. Mereka mengatakan jika pemerintah telah berhasil membersihkan kota dari zombie termasuk yang ada di sekolah. Eddie dan Willow pun akhirnya selamat, dan mereka berniat untuk menjalin hubungan mulai saat itu. Tapi, tiba-tiba muncul zombie Janet yang langsung menggigit Eddie. Cerita dimulai dengan kelanjutan cerita dari film sebelumnya, yaitu ketika Angela yang sudah terinfeksi, kemudian menjadi satu-satunya orang yang selamat di apartemen yang penuh zombie. Di saat bersamaan di tempat berbeda, Clara dan Coldo yang melangsungkan pernikahan juga harus tewas karena acara pernikahan tersebut menjadi tempat tersebarnya virus zombie juga. Pasukan militer kemudian memasuki apartemen tempat Angela berada untuk menghabisi semua zombie yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, Angela tersadar di sebuah ruangan.
Kedua tangan dan kakinya terikat sehingga ia tidak bisa bergerak bebas. Seorang dokter kemudian datang menghampirinya, memeriksa kondisi fisiknya, dan melontarkan beberapa pertanyaan. Namun, Angela tampak linglung dan tidak mampu mengingat kejadian apapun yang menimpanya di apartemen tersebut. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Guzman yang juga tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia sebenarnya adalah tentara yang menyelamatkan Angela di apartemen tadi. Guzman kemudian menyusuri koridor itu hingga berpapasan dengan seorang wanita paruh baya yang bernama Anciana. Ternyata Anciana adalah satu-satunya survivor di acara pernikahan Clara dan Koldo. Dan sama seperti Angela dan Guzman, ia juga kehilangan ingatan tentang apa yang telah terjadi. Sementara itu, sang dokter telah melakukan tes darah Angela sebanyak 3 kali dan hasilnya negatif semua. Tapi dokter lain yang bernama Ricarte bersikeras untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menyeluruh karena mereka khawatir akan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh wabah zombie tersebut. Sementara itu, Angela yang merasa ketakutan kemudian mencoba mengelabui seorang perawat untuk melonggarkan ikatannya dengan mengatakan jika ikatannya terlalu ketat. Tenemos. He dicho que sea. Sí, vamos. Vamos. Quietos. Let's go, lights. Dan usaha meloloskan diri itu akhirnya gagal karena selain mereka terkepung oleh para tentara, ternyata mereka kini berada di atas sebuah kapal di tengah lautan. Tidak lama kemudian, muncul Dr. Ricarte yang menyuruh para tentara untuk membawa Angela menuju ke ruang peristirahatan. Guzman yang kebingungan kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ricarte kemudian mengatakan bahwa mereka saat ini sedang berada di tempat isolasi khusus di atas sebuah kapal. Ia menjelaskan tentang kemunculan penyebaran virus di sebuah pernikahan, namun untungnya mereka berhasil mengendalikan wabah tersebut tepat waktu. Beberapa saat kemudian, muncul kapten kapal yang bernama Ortega yang kemudian mengajak Guzman berkeliling kapal dan juga memperkenalkan 2 orang awak kapal yang bernama Goro dan Nick. Mereka kemudian mengatakan bahwa kapal ini disewa oleh para dokter itu untuk membuat semacam laboratorium rahasia. Dan Nick di sini memiliki tugas khusus yaitu untuk mencoba memperbaiki rekaman yang mereka temukan bersama dengan Angela. Sementara itu, Angela yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh Anciana. Ia mengira jika Angela adalah pacar cucunya. Ia tidak menyadari bahwa seluruh keluarganya telah tewas dalam tragedi tersebut. Guzman kemudian menemui anak buahnya yang bernama Lucas dan memberitahukan tentang semua informasi yang ia dapatkan dari Kapten Ortega. Dan didorong rasa penasaran, Guzman kemudian menemui Nick dan memintanya untuk meretas kamera CCTV yang terpasang di laboratorium itu. Nick kemudian mengatakan bahwa ia sempat melihat jika para ilmuwan itu sedang membawa beberapa kotak seperti kontainer ke dalam laboratorium tersebut. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba listrik padam dan seluruh lampu di kapal itu mati total. Hal itu disebabkan karena peralatan laboratorium itu memakan tenaga listrik yang sangat banyak. Angela kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari kamarnya. Di tengah kegelapan, ia bertemu dengan Guzman. Rupanya Guzman tahu jika kapal ini sering mati lampu sesuai informasi yang ia dapatkan dari Nick. Di saat bersamaan, terlihat badai yang sepertinya akan tiba sebentar lagi. Guzman kemudian membawa Angela bertemu dengan Kapten Ortega dan para awak kapal lainnya. Ternyata Nick adalah penggemar berat Angela yang merupakan pembawa acara reality show. Nick mengatakan bahwa ia sekarang sedang mencoba memperbaiki video yang ada di dalam kamera milik Angela. Dan mendengar hal itu, Angela terlihat sangat terkejut. Ia pun mencoba melihat rekaman itu. Tapi ternyata Nick masih memproses perbaikan videonya dan akan memakan waktu sekitar 1 jam sampai video itu bisa diputar. Sementara itu di laboratorium, para dokter bekerja keras mencari vaksin untuk wabah virus zombie. Saat mereka bersiap untuk melakukan percobaan, ternyata salah satu hewan percobaan itu telah menghilang. Ricarte yang curiga segera memeriksa laboratorium dan menemukan bukti bahwa ada seseorang yang sengaja melepaskan hewan tersebut. Ricarte pun segera memerintahkan mereka semua untuk mencari dan menangkap hewan itu sebelum hewan itu menginfeksi manusia. Di saat bersamaan di dapur, juru masak merasa ada sesuatu yang mengintainya.
Beberapa menit kemudian, para tentara mulai mengeluh karena mereka masih belum mendapatkan makanan, sehingga Goro kemudian pergi ke dapur untuk melihat juru masaknya. Tapi ternyata juru masak itu sudah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie. Goro tidak sadar akan hal itu, sehingga ia langsung membawa makanan yang juga sudah terkontaminasi darah yang terinfeksi. Lukas kemudian masuk ke dapur untuk meminta dimasakkan sesuatu yang berbeda, namun juru masak tersebut akhirnya telah berubah menjadi zombie. Lukas bergegas mencari Guzman dan yang lainnya yang saat itu hendak makan siang. Ia berniat mencegah mereka mengkonsumsi makanan tersebut, karena ia yakin jika seluruh makanan di dapur telah terkontaminasi virus zombie. Tidak lama kemudian, Ricarte datang dan menanyakan keberadaan zombie tersebut. Ia berencana untuk menyuntikkan vaksin baru buatannya ke zombie juru masak untuk menguji efektivitasnya. Ricarte meminta tolong kepada Guzman untuk melumpuhkan zombie itu, sementara ia akan mengetes vaksinnya ke zombinya. Tapi vaksin itu tidak efektif, karena virusnya sepertinya telah bermutasi menjadi lebih ganas. Dan karena Ricarte tidak tahu apakah makanan mereka tadi sudah terkontaminasi atau tidak, ia pun terpaksa mengurung Guzman, Lukas, Angela, dan Anciana di ruang makan. Sementara Ricarte segera kembali ke laboratorium untuk mengembangkan vaksin baru menggunakan sampel dari zombie juru masak barusan. Sementara itu, di ruang kontrol, Nick yang sedang memantau CCTV kemudian melihat beberapa orang sepertinya sudah berubah menjadi zombie dan mulai menyerang siapapun. Ia segera melaporkan hal itu kepada Kapten Ortega, tapi Kapten Ortega tampaknya sudah mengetahui situasi tersebut. Ia pun langsung mengambil senjata dan bersiap untuk menghadapi para zombie tersebut. Guzman dan kelompoknya juga berpikir hal yang sama. Mereka pergi ke dapur dan mengambil semua alat yang bisa mereka jadikan senjata. Dan ketika mereka hendak pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. Sementara itu di ruang mesin, seorang teknisi sedang berusaha memperbaiki mesin yang rusak. Namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengatasi serangan zombie, Lukas meminta Guzman untuk pergi ke ruang kontrol. Sementara ia akan mencari Anciana yang hilang. Guzman segera menuju ruang kontrol untuk menemui Kapten Ortega. Namun situasi di sana semakin buruk. Kapal mengalami kerusakan parah dan mereka hanya bisa mengaktifkan tenaga cadangan dari ruang mesin. Kapten Ortega kemudian mencoba menghubungi teknisi di ruang mesin, namun ia tidak mendapat jawaban karena teknisi tersebut sedang diserang zombie. Dr. Ricarte yang mencoba membuat vaksin baru, namun ia baru menyadari bahwa virus itu mampu menyesuaikan diri dengan tiap orang yang berbeda, sehingga vaksin itu hanya ampuh untuk satu orang saja yang menjadi sampelnya. Dan untuk membuat vaksin yang bisa menyembuhkan semua orang, mereka butuh sampel dari orang yang pertama kali terinfeksi, alias darah yang dicari oleh Dr. Owen di film yang kedua. Dr. Ricarte yang sudah menyerah kemudian hendak melakukan protokol terakhir, yaitu menghancurkan semua penelitian ini. Tapi sebelum ia melakukannya, tiba-tiba ada seorang dokter lain yang mengatakan bahwa Nick telah berhasil memperbaiki kamera milik Angela. Mereka pun bersama-sama melihat video tersebut, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat jika Angela selama ini telah dimasuki oleh induk virus utama yang berbentuk seperti cacing. Ia mulai mengerti jika cacing itu sepertinya mampu mengendalikan tubuh inangnya kapanpun ia mau, dan orang tersebut bahkan tidak sadar jika dirinya sudah terinfeksi. Dr. Ricarte mengatakan jika ia bisa mendapatkan cacing itu, maka ia bisa menciptakan vaksin virus tersebut. Sementara itu, Lukas akhirnya berhasil menemukan Anciana, namun sayangnya ia telah berubah menjadi zombie. Venga, confía en mí. Dan untungnya Lukas berhasil melarikan diri, namun tiba-tiba di belakangnya muncul Ricarte yang menanyakan keberadaan Angela. Tidak lama kemudian, Ricarte akhirnya menemukan Angela dan hendak menangkapnya. Guzman kemudian mencoba melindungi Angela dan langsung menodongkan senjatanya ke Ricarte.
Namun Ricarte mengatakan bahwa Angela merupakan inang dari cacing virus utamanya, dan jika ia bisa mengeluarkan cacing itu, maka ia bisa membuat vaksinnya. Dan mendengar hal itu, Guzman pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Ricarte. Dan karena mereka sudah tidak punya waktu untuk membawa Angela ke laboratorium, sehingga mereka berniat untuk melakukan pembedahan di tempat itu juga. Se acaba el tiempo. Tiene que estar. Concentrarse. Necesito toallas. ¡Deprisa! ¡Que no escape! Di dalam kekacauan itu, Angela akhirnya berhasil kabur, sementara sang dokter telah tergigit zombie, sehingga Ricarte langsung menghabisinya. Guzman kemudian meminta Ricarte untuk segera mendaratkan kapal ini, namun Ricarte menolaknya dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh kembali ke daratan sebelum ia berhasil membuat vaksinnya. Dan ketika Ricarte pergi mencari Angela, Guzman kemudian meminta tolong kepada Vic untuk mengendalikan kapal itu secara diam-diam menuju ke daratan. Guzman dan Lucas kemudian pergi menuju ke ruang mesin untuk mengaktifkan tenaga cadangan kapal itu. Sementara itu, Angela berusaha melarikan diri dari kejaran Ricarte dan anak buahnya dengan bantuan Vic melalui walkie-talkie. Angela kemudian mempunyai sebuah ide, yaitu mengeluarkan zombie juru masak yang terkunci tadi untuk melawan Ricarte. Dan ketika anak buah Ricarte sedang sibuk melawan zombie itu, Angela secara diam-diam menarik Ricarte dan menodongkan pisau di lehernya. Angela mengatakan bahwa ia tidak terinfeksi dan mengatakan jika Ricarte salah sasaran. Angela kemudian menggigit Ricarte dan menyuruhnya untuk mengecek di laboratorium apakah gigitan Angela barusan bisa menginfeksinya atau tidak. Ricarte pun bergegas menuju laboratorium untuk mengetes darahnya. Dan ternyata memang benar. Hasilnya menunjukkan bahwa ia tidak terinfeksi virus dari gigitan Angela barusan. Di saat bersamaan, Guzman dan Lucas telah kembali setelah mengambil senjata apapun yang mereka temukan. Vic kemudian mengatakan bahwa Angela ternyata tidak terinfeksi, dan kini ia berada di laboratorium bersama Ricarte. Mendengar itu, Guzman meminta Vic dan Lucas untuk pergi ke ruang mesin, sementara ia akan menjemput Angela. Guzman kemudian muncul di hadapan Angela dan Ricarte. Namun ingatan Angela perlahan mulai kembali, dan ia ingat ketika Guzman menyelamatkannya. Pada saat itulah cacing itu kemudian berpindah ke tubuh Guzman. Mendengar itu, Ricarte kemudian diam-diam mengaktifkan protokol penghancuran kapal, sementara Guzman mencoba menangkap Angela. Di saat bersamaan, Lucas dan Vic bergegas menuju ruang mesin untuk menghidupkan tenaga cadangan. Tapi tiba-tiba muncul beberapa zombie yang menyerang mereka. Lucas yang kewalahan akhirnya tergigit zombie dan di saat bersamaan kapal tersebut mengalami mati lampu kembali. Sehingga Vic terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Vic kemudian bertemu dengan Ricarte yang kemudian mengajaknya untuk melarikan diri bersama. Namun Vic yang sudah muak dengan kelakuan Ricarte kemudian langsung menghajarnya dan berniat untuk mencari Angela. Dan tiba-tiba Nick mendengar suara gaduh dari atasnya, yang ternyata itu adalah suara Angela yang sedang dikejar oleh gerombolan zombie monyet. Setelah berhasil mengalahkan zombie-zombie monyet tersebut, Nick dan Angela bergegas untuk melarikan diri dari kapal bersama-sama. Namun tiba-tiba muncul Guzman di belakang mereka. Nick dan Angela kemudian berlari sekuat tenaga menuju boat penyelamat sambil dikejar oleh para zombie.
Mereka pun kemudian melompat ke dalam lautan. Namun Angela tidak kunjung muncul ke permukaan. Nick pun berteriak-teriak memanggil nama Angela, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan ketika Nick mengira jika Angela sudah tenggelam, tiba-tiba Angela muncul, sehingga mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kapal itu pun kemudian meledak, sementara Vic dan Angela akhirnya berhasil selamat. Namun, cacing virus tadi ternyata masih berhasil selamat dari ledakan, dan cacing itu kemudian dimakan oleh seekor ikan. Beberapa saat kemudian, Angela dan Nick yang telah berhasil mendarat, kemudian naik mobil Grab, tapi si sopir kemudian mengajak mereka menuju ke sebuah pesta. Cerita dimulai dengan Clara dan Koldo, dua sejoli yang kini hendak melangsungkan pernikahan. Segala keperluan telah disiapkan dengan matang. Para undangan termasuk keluarga, kerabat, dan tetangga turut hadir untuk memeriahkan pernikahan mereka. Akan tetapi tampak paman Koldo yang bernama Victor mengalami luka di tangannya. Ia menjelaskan bahwa luka tersebut akibat gigitan seekor anjing yang terbaring di tepi jalan. Meskipun demikian, Victor terlihat baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, mempelai wanita dan ayahnya tiba di lokasi acara. Clara dan Koldo pun segera menghadap penghulu untuk melangsungkan pernikahan. Usai bertukar janji suci, para hadirin bersorak-sorai gembira merayakan momen sakral tersebut. Raut bahagia terpancar dari wajah setiap orang yang hadir di pesta pernikahan itu. Tidak lama kemudian, seorang pria datang dan mempersilakan para tamu untuk memasuki bus, karena mereka akan melanjutkan resepsi pernikahan di lokasi berbeda. Malam harinya, pesta pernikahan semakin meriah dengan alunan musik yang mengiringi, dan semua orang berdansa di tempat tersebut. Sementara itu, Victor mulai menunjukkan perilaku yang aneh, akan tetapi orang-orang di sekitarnya hanya menganggapnya sedang mabuk. Di saat bersamaan muncul polisi dan petugas kesehatan di sekitar tempat tersebut. Tidak lama kemudian, kepanikan melanda para tamu saat melihat Victor duduk santai di atas pagar lantai 2. Victor yang tergelincir dan jatuh, kemudian membuat semua orang panik. Istrinya langsung bergegas menolongnya, namun Victor tiba-tiba berubah menjadi zombie. Pernikahan yang awalnya dipenuhi kebahagiaan itu pun kini berubah menjadi bencana. Koldo yang kehilangan jejak Clara memutuskan untuk bersembunyi di dapur bersama adik Clara dan beberapa temannya. Mereka tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Koldo berusaha mencari jalan keluar, namun tempat itu sudah dikepung oleh banyak sekali zombie, sehingga Koldo dan yang lainnya terjebak di tempat tersebut. Atun kemudian melihat penutup gorong-gorong dan berniat membukanya. Adrian kemudian melihat saluran ventilasi, sehingga mereka bergegas membukanya untuk melarikan diri. Namun sayangnya tubuh Atun terlalu besar dan tidak mungkin melalui lubang kecil itu, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Atun dan berjanji untuk kembali menyelamatkannya. Sesampainya di luar, mereka mengamati situasi sekitar dengan seksama. Setelah dirasa aman, mereka segera berlari menuju sebuah mobil polisi yang terparkir di halaman rumah. Dan ketika Cannon hendak menghubungi polisi untuk meminta bantuan, namun sayangnya polisi di sebelahnya sudah bangkit menjadi zombie. Mereka pun segera melarikan diri, tapi mereka justru salah memilih jalan, sehingga mereka pun terkepung. Dan ketika mereka sudah menyerah, tiba-tiba muncul seorang nenek yang membuka pintu di belakang mereka, sehingga mereka pun akhirnya selamat dari kejaran zombie. Di dalam tempat yang seperti gereja itu, terdapat beberapa orang yang masih selamat, namun Koldo tidak bisa menemukan Clara di sana. Koldo kemudian berniat keluar untuk mencari istrinya itu, namun tiba-tiba mereka mendengar suara dari speaker di tempat tersebut.
Ternyata itu adalah suara Clara yang mengatakan bahwa ia kini berada di ruang kontrol utama. Clara kemudian mengatakan bahwa dirinya kini sedang mengandung anak Koldo. Dan mendengar kabar tersebut, Koldo pun begitu bahagia dan berdoa agar Clara bisa selamat. Dan tidak mau mengandalkan doa saja, Koldo dan seorang temannya yang bernama Charlie kemudian keluar untuk menjemput Clara. Sementara itu, di pusat kontrol, Clara terlihat bersembunyi dengan seorang pastor. Namun, para zombie sepertinya juga mulai mendatangi tempat itu, sehingga mereka berusaha memikirkan cara agar bisa selamat. Pada saat itu Clara dan sang pastor turun ke lantai 2, namun Koldo tidak menyadari hal itu karena ia sedang bersembunyi dari zombies yang ada di dekatnya. Dan karena hal itu, mereka berdua yang sebenarnya cukup dekat, kemudian saling bersalipan tanpa sadar. Clara kemudian berjalan pelan-pelan karena ia mendengar ada suara mencurigakan di dekatnya. Dan ternyata itu adalah Rafa dan Natalie yang sedang asik bermain sedari tadi, sehingga mereka tidak menyadari kekacauan yang terjadi di luar. Di saat bersamaan, Koldo dan Charlie mulai memasuki gedung tersebut dengan hati-hati. Clara dan ketiga orang lainnya berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sayangnya, mereka justru bertemu dengan beberapa zombie. Beberapa saat kemudian, Koldo akhirnya tiba di ruang kontrol utama, tapi ruangan itu sudah kosong, sehingga ia mencoba mencari keberadaan Clara melalui kamera CCTV. Namun ia justru melihat pemandangan mengerikan, yaitu para zombie yang mulai menyerang semua tamu undangan di dalam bus. Sementara itu, Clara dan dua orang temannya memasuki ruangan gelap, dan mereka dikejutkan oleh John yang terjebak dalam kostum SpongeBob karena ia tidak membawa baju ganti. Setelah Clara menyalakan lampu, ia mencoba menenangkan Natalie yang ketakutan. Dan sementara John dan Rafa berusaha membuka pintunya, mereka semua tidak menyadari keberadaan zombie yang mengintai dari balik kaca. Mereka bertiga berhasil meloloskan diri, namun di tengah perjalanan mereka sepertinya melihat sesuatu di kejauhan, sehingga John dan Rafa memutuskan untuk mengeceknya terlebih dahulu dan meninggalkan Clara sendirian. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba muncul seekor zombie di dekat Clara. Clara pun tampak terkejut, karena ternyata zombie itu adalah ibunya. Clara terlihat begitu sedih melihat kematian ibunya, namun mereka tidak bisa berlama-lama di tempat itu karena para zombie mulai berdatangan setelah mendengar suara tembakan barusan. John berusaha menahan para zombie-zombie tersebut, tapi sayangnya ia harus tewas dikeroyok zombie. Sementara Clara dan Rafa akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah yang sepertinya akan membuat mereka bisa menjauh dari tempat ini jika mereka menyusuri lorong tersebut. Namun Clara tiba-tiba berhenti karena ia merasa yakin jika Koldo masih hidup, sehingga ia berniat untuk kembali mencarinya. Di saat bersamaan, Koldo yang berada di dalam gedung sekarang merasa hancur karena pernikahan impiannya berubah menjadi tragedi. Ia kemudian mencoba memberitahu Clara jika ia masih hidup dengan cara memainkan musik kesukaan mereka dengan keras. Dan benar saja, Clara kemudian mendengarnya dan ia semakin yakin jika Koldo masih hidup. Ia kemudian melihat sebuah gergaji mesin di dekatnya, dan Clara langsung mengambilnya untuk melawan para zombie. Di sisi lain, Koldo menemukan jasad Atun terduduk lemas dengan darah mengucur dari tangannya. Ternyata, Atun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada zombie Victor di belakangnya.
Sementara itu, Clara dan Rafa mencoba kembali menuju ke dalam gedung. Tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh para zombie yang telah berhasil masuk ke terowongan itu juga. Dan sayangnya, Rafa kemudian tergigit zombie, sehingga Clara terpaksa menghabisinya. Hostia, esto es muy raro. Koldo kini tampak putus asa karena ia tidak tahu apakah Clara masih hidup atau tidak. Sementara Clara sendiri harus berlari sambil dikejar zombie di belakangnya. Namun tiba-tiba Koldo samar-samar mendengar suara Clara di bawahnya. Dan ketika ia mencoba melihatnya, ternyata memang benar Clara berada di lorong tepat di bawah gedung tersebut. Clara pun mencoba menaiki tangga itu, tapi sayangnya jeruji besi itu masih terkunci. Koldo kemudian ingat jika Atun telah menjatuhkan pisaunya di bawah ketika ia mencoba membuka jeruji itu, sehingga Koldo kemudian meminta Clara untuk mencarinya. Clara pun akhirnya menemukannya, namun di saat bersamaan, para zombie juga mulai mendekati tempat tersebut. Dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Mereka pun sangat bahagia. Namun sayangnya, para zombie telah mengepung mereka dari berbagai sudut ruangan. Dan ketika mereka sudah merasa bahwa inilah akhirnya, tiba-tiba terdengar suara lantunan doa dari speaker di dekat mereka. Hal itu membuat para zombie menjadi terdiam, sehingga mereka berdua bisa melarikan diri dari para zombie tersebut. Ternyata, orang yang melantunkan doa tersebut adalah pastor tadi yang masih selamat. Mereka berdua kemudian bergegas keluar dari gedung tersebut, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Clara. Clara pun akhirnya tergigit zombie. Dan karena ia tidak ingin menjadi zombie, Clara berpikir cepat dan meminta Koldo untuk memotong tangannya sebelum infeksinya menyebar. Koldo. Mereka berdua kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun, sesampainya di depan gerbang, mereka sangat terkejut ketika melihat seluruh area ini telah dikarantina. Dan yang lebih mengenaskan lagi, meski Clara telah mengorbankan tangannya, tapi infeksinya sudah menyebar lebih cepat dari perkiraan, sehingga Clara pun mulai berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Koldo yang sangat mencintai Clara tidak sanggup meninggalkan istrinya itu. Ia kemudian membawa Clara berjalan menuju gerbang. Para tentara yang berjaga menghadang mereka memerintahkan Koldo untuk melepaskan Clara karena mereka tahu jika Clara telah terinfeksi virus zombie. Namun Koldo menolak. Ia justru mencium Clara sehingga ia juga terinfeksi virusnya. Dan karena hal itu, para tentara itu pun langsung menembaki mereka berdua hingga tewas. Cerita dimulai dengan kelanjutan cerita dari film sebelumnya, yaitu ketika Angela yang kini sendirian berada di dalam apartemen yang sudah penuh dengan zombie. Dan tiba-tiba ia diseret oleh seekor zombie yang berada di lantai paling atas. Di saat bersamaan di tempat berbeda, sekelompok pasukan khusus yang terdiri dari Martos, Lara, Heve, dan Rosso tengah bersiap-siap. Senjata, kamera, amunisi, dan perlengkapan lainnya diperiksa dengan teliti. Mereka adalah prajurit elit pilihan pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia. Setibanya di lokasi tujuan, pasukan khusus tersebut disambut oleh seorang menteri. Sang menteri kemudian menyampaikan misi mereka, yaitu mengawal seorang dokter bernama Owen untuk memasuki sebuah apartemen yang diduga menjadi sumber penyebaran virus baru. Dr. Owen menjelaskan bahwa 2 jam sebelumnya, seorang dokter telah dikirim untuk menangani penghuni apartemen. Namun, komunikasi dengan dokter tersebut terputus sejak 1 jam yang lalu. Setelah berdiskusi panjang lebar, pasukan khusus dan Dr. Owen bersiap memasuki apartemen. Tiba-tiba seorang pria memaksa ikut masuk. Pria tersebut tampaknya adalah ayah Jennifer, yaitu gadis kecil yang telah menjadi zombie di film sebelumnya. Karena situasi di dalam apartemen sangat berbahaya, pasukan khusus terpaksa mencegah pria tersebut.
Dr. Owen dan pasukan khusus kemudian memasuki apartemen. Suasana di dalam apartemen membuat mereka tercengang karena terlihat bercak darah tampak berceceran di mana-mana. Dr. Owen kemudian menginstruksikan pasukan untuk melepas masker. Ia menjelaskan bahwa virus tersebut hanya menular melalui gigitan dan bukan melalui udara. Mereka melanjutkan penjelajahan menuju lantai teratas, tempat Angela terakhir terlihat bersama zombie yang mengerikan. Namun saat tiba di ruangan tersebut, mereka mendapati ruangan itu kosong. Dr. Owen segera memerintahkan pasukan untuk mendokumentasikan semua hal penting yang ada di sana. Rosso yang penasaran kemudian bertanya pada Dr. Owen tentang tujuan pencarian mereka. Namun Dr. Owen merespons dengan ketus dan memerintahkan Rosso untuk fokus merekam saja. Tidak lama kemudian, pasukan tersebut menemukan sebuah pintu menuju loteng dan mereka mencoba mengeceknya. Cuidado. Rosso, pinza. Parece un trastero. Ketika Martos baru saja turun dari loteng, tiba-tiba mereka mendengar suara geraman dan jeritan wanita dari arah lain. Para tentara bersiap menyelidiki sumber suara tersebut, namun Dr. Owen mencegah mereka. Dr. Owen menegaskan bahwa prioritas mereka adalah menyelidiki ruangan tersebut. Tapi para tentara itu tidak bisa membiarkan warga sipil dalam keadaan berbahaya, sehingga mereka pun mengabaikan perintah Dr. Owen dan bergegas mencari sumber suara tadi. Setelah beberapa saat, mereka mendengar sumber suara tersebut semakin dekat dan berasal dari salah satu ruangan tersebut. Martos dengan sigap memasuki ruangan, sementara anggota pasukan lainnya berjaga di luar. Voy a entrar. Mendengar suara ribut itu, tim yang tersisa segera menyusul Martos. Namun sayangnya, Martos sudah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Tiba-tiba muncul Dr. Owen yang membacakan doa pengusir setan, dan anehnya Martos langsung terdiam, sehingga rekannya bisa mendorong Martos masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Mereka kemudian meminta penjelasan dari Dr. Owen tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Martos. Dr. Owen pun mulai menjelaskan tentang sebuah kasus yang terjadi sebelumnya. Ada seorang gadis kecil berusia 11 tahun dilaporkan mengalami kerasukan setan. Vatikan menerima laporan tersebut dan mengirimkan salah satu pendeta terkuat mereka, yaitu Albelda, untuk menangani kasus tersebut. Awalnya semua berjalan lancar sesuai rencana. Namun, tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi dan Albelda menghilang tanpa jejak. Dan ternyata Dr. Owen ini sebenarnya adalah seorang pendeta dari Vatikan juga yang dikirim untuk menangani kasus tersebut. Para tentara tentu saja marah karena mereka seharusnya tidak terlibat dengan masalah seperti ini. Tapi karena mereka tidak punya pilihan lagi, mereka pun terpaksa mengikuti Dr. Owen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dr. Owen kemudian mengatakan bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah mencari darah gadis kecil tersebut, karena ia meyakini jika darah tersebut adalah kunci untuk menghentikan wabah zombie. Setelah mendengar penjelasan Dr. Owen, mereka bergegas memasuki sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di dalam kamar. Namun, ruangan rahasia itu ternyata kosong dan hanya ada beberapa berkas mengenai anak-anak yang terinfeksi virus zombie. Lara yang salah sangka dan mengira jika para pendeta telah melakukan eksperimen kepada anak-anak, kemudian langsung marah kepada Owen. Dan ketika mereka menembakinya, mereka justru menemukan mayat Albelda yang sudah mengering. Dan ketika mereka masih berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba zombie tadi kembali menyerang mereka. Dr. Owen yakin jika Albelda menyembunyikan sampel darahnya di loteng, sehingga Lara mencoba memeriksa lotengnya. Dan benar saja, ia menemukan sebuah jalur menuju saluran ventilasi. Di dalamnya terdapat sebuah pendingin yang berisi banyak sekali hasil eksperimen Albelda. Dan beruntungnya, Lara berhasil melarikan diri dari kejaran zombie-zombie barusan.
Dr. Owen kemudian segera melakukan tes untuk memastikan keaslian darah tersebut. Namun sayangnya, ketika Dr. Owen yakin ketika darah tersebut asli, tiba-tiba sisa darah yang dipegang Heve ikut terbakar, sehingga ia tidak sengaja menjatuhkannya. Dr. Owen pun sangat marah, karena artinya ia harus mencari stok darah tersebut kembali. Tiba-tiba, para tentara yang berjaga di luar melaporkan bahwa mereka melihat beberapa warga sipil yang masih berada di dalam apartemen. Dr. Owen dengan tegas menyatakan bahwa sebelum misi selesai, tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari apartemen, karena jika para zombie berhasil keluar, maka virus itu akan menyebar dengan sangat cepat. Mereka pun segera keluar dari ruangan itu, namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang langsung menyerang. Mereka kemudian melihat para warga sipil yang sebelumnya dilaporkan oleh para tentara, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara raungan zombie, dan di saat bersamaan gerombolan zombie dari lantai atas mulai berdatangan, sehingga mereka terpaksa melawan para zombie tersebut. Dan untungnya mereka akhirnya berhasil lolos. Tapi mereka baru sadar jika Lara tidak bersama mereka. Rosso segera menghubungi Lara melalui alat komunikasi. Ternyata Lara saat itu berada di ruangan di depan mereka. Heve meminta Lara untuk tetap di dalam ruangan tersebut, sementara ia dan Rosso akan mencari jalan keluar lain. Namun Lara tidak bisa berdiam di situ karena ruangan tersebut dipenuhi oleh gerombolan zombie. Melihat teman-temannya tewas satu persatu, Heve pun merasa putus asa. Ia memohon kepada Dr. Owen untuk segera membawa mereka keluar dari apartemen tersebut. Heve memohon kepada para tentara yang berjaga di luar untuk membiarkan mereka keluar. Namun, para tentara tidak akan membiarkan siapapun keluar dari apartemen tanpa perintah langsung dari Dr. Owen. Dr. Owen bersikeras jika mereka harus menyelesaikan misi ini, karena jika virus ini sampai tersebar keluar, maka seluruh dunia bisa berakhir. Tidak lama kemudian, Heve menemukan sesosok mayat tergeletak di lantai. Ia juga menemukan sebuah petasan di dalam mulut mayat tersebut. Rosso kemudian mencoba menyambungkan ke kamera milik Martos. Melalui rekaman kamera Martos, mereka mengetahui bahwa orang-orang yang mereka lihat sebelumnya berhasil selamat dari serangan zombie. Namun, tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. Beberapa menit sebelumnya di tempat lain, terlihat sekelompok anak yang sedang asik bermain petasan. Kemunculan sebuah helikopter mengejutkan mereka. Tidak lama kemudian, pasukan khusus datang dan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Saat proses evakuasi berlangsung, terlihat apartemen tersebut telah dikarantina dari berbagai sisi. Tampak Dr. Owen dan para tentara yang mulai memasuki apartemen. Terlihat pula seorang petugas pemadam kebakaran yang bernama Joven dan ayah Jennifer yang sedang menuju ke suatu tempat. Mereka kemudian mengikuti kedua orang itu, yang ternyata berniat masuk ke dalam apartemen melalui saluran selokan. Di dalam apartemen, mereka bertemu dengan Joven, sehingga ia langsung memerintahkan mereka untuk keluar dari apartemen. Namun sayangnya, pintu selokan telah dikunci oleh para tentara, sehingga mereka terjebak di dalam apartemen. Dan karena tidak punya pilihan lain lagi, mereka pun terpaksa mengikuti Joven untuk mencari Jennifer. Jennifer? Dalam kejadian barusan, ayah Jennifer tergigit zombie tersebut. Namun mereka semua tidak tahu jika tergigit artinya mereka telah terinfeksi. Mereka pun sangat takut setelah mengalami kejadian barusan, khususnya para bocah-bocah itu, sehingga mereka mencoba melarikan diri melewati jendela.
Dan disinilah mereka akhirnya bertemu dengan Heve dan anggota pasukan lainnya. Setelah pertemuan menegangkan itu, Joven segera memerintahkan bocah-bocah tersebut untuk bersembunyi di salah satu ruangan. Di dalam ruangan itu mereka menemukan sebuah helm yang ternyata milik Martos. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil yang mirip dengan suara Jennifer. Dan karena penasaran, mereka pun kemudian membuka pintunya, yang ternyata di dalamnya adalah zombie Martos yang dikunci oleh Dr. Owen tadi. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Heve dan yang lainnya. Saat menyadari salah satu bocah tersebut tergigit zombie, Dr. Owen segera memerintahkan Heve untuk menahan mereka. Tiba-tiba, Angela muncul dan menghampiri Rosso. Namun, kamera Rosso tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Mereka segera mengganti baterai kamera dengan baterai cadangan milik pasukan. Setelah kamera kembali menyala, mereka langsung menanyai Angela berbagai hal untuk memastikan apakah ia terinfeksi virus atau tidak. Tapi Angela tampak baik-baik saja, sehingga mereka penasaran bagaimana ia bisa selamat dari serangan zombie. Angela pun menceritakan bahwa sebelumnya ia bertemu dan bertarung melawan zombie aneh di lantai atas. Heve dan yang lainnya pun kebingungan mendengar cerita Angela, karena ketika mereka ke lantai atas tadi, mereka hanya bertemu dengan zombie bocah saja. Angela mengatakan bahwa di lantai atas ada sebuah pintu rahasia yang terbuka jika dalam keadaan gelap. Mendengar itu, mereka semua kembali ke lantai atas, dan Dr. Owen meminta mereka untuk mematikan semua lampunya. Dan benar saja, ternyata ada sebuah pintu rahasia di balik tembok. Mereka pun segera memasuki ruangan misterius tersebut. Namun dari sini mereka harus menjelajahi ruangan tersebut tanpa cahaya. Vamos, busque. Mierda. Quieros. La tengo. Soy yo. Tranquila. Dan akhirnya Angela berhasil membunuh zombie aneh tersebut. Angela kemudian meminta Dr. Owen untuk segera mengeluarkan mereka dari apartemen tersebut. Namun Dr. Owen tidak mau melakukannya sampai ia berhasil mendapatkan darah dari bocah yang dicarinya. Namun tiba-tiba sikap Angela berubah drastis dan ia langsung menyerang mereka berdua. Dan ternyata inilah yang terjadi. Dulu ketika Angela berhasil ditangkap oleh zombie aneh tadi, ternyata si zombie telah memasukkan virus ke dalam tubuh Angela. Sehingga bisa dikatakan jika Angela ini sebenarnya sudah terinfeksi virus. Angela kemudian langsung membunuh Dr. Owen dan dengan begitu, Angela kemudian menjadi satu-satunya orang yang selamat dari dalam apartemen tersebut. Dan ia akan menyebarkan virus tersebut keluar apartemen.